Silakan Ibu duduk ke sebelah sini. Duduk Neng di sini. Ibu. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Neng. Ibu, perkenalkan saya Femi. Saya sebagai kader di meja 1. Di mana meja 1 itu yaitu pengisian data Ibu. Ibu kunjungan ke pos Bindu kunjungan ke berapa Bu? Ini yang pertama Neng. Ibu, di sini saya akan melakukan pengisian data kepada Ibu. Nanti Ibu sebutkan ya Bu datanya. Oh iya. Untuk nama lengkapnya siapa Bu? Sophia. Ibu boleh minjem KTP-nya Bu? Oh boleh, sebentar ya Neng. Ibu, untuk data selanjutnya saya membutuhkan data nomor telepon Ibu. Ibu boleh sebutkan nomor teleponnya Bu? 082 531 Iya. 452 445. Ibu, untuk KTP-nya. Sebentar ya Bu, saya melakukan pengisian di buku panduannya. Ibu, untuk pengisian bukunya sudah selesai ya Bu. Di sini saya sudah isi data-data Ibu. Ini buku untuk pegangan Ibu. Apabila Ibu ke pos Bindu, Ibu harus membawa buku ini. Oh ini harus dibawa. Iya. Oh iya. Untuk pengisian datanya sudah selesai ya Bu. Ibu ke sebelah sana ya Bu, ke meja 2. Oh ke sana Neng. Iya. Oh iya, makasih ya Neng. Iya, sama-sama Bu. Neng ini meja 2. Iya Bu, silakan duduk. Baik Ibu, boleh dilihat bukunya. Oh yang ini ya Neng. Iya. Ibu, di sini saya Asyirah Panjaidiantara selaku kader di meja 2 yang bertanggung jawab untuk mewawancarai Ibu. Iya Neng. Apakah benar dengan Ibu Sophia? Iya Neng benar. Ibu minta waktunya untuk diwawancara terlebih dahulu ya. Iya iya. Ibu, apakah Ibu tahu penyakit tidak menular itu seperti apa? Gak tahu Neng itu teh apa Neng. Oh, iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya penyakit yang tidak menular itu. Contohnya seperti stroke, serangan jantung, kemudian hipertensi. Oh iya. Ibu, apakah Ibu di keluarga memiliki penyakit tidak menular? Tidak Neng, perasaan mah enggak. Tapi Ibu mempunyai riwayat penyakit tidak menular dari Ibu sendiri sebelumnya? Kurang tahu Neng ibu teh. Kalau boleh saya tanya, Ibu sekarang masih bekerja atau sudah pensiun? Ibu sudah pensiun 2 tahun yang lalu Neng. Biasanya aktivitas apa yang selalu Ibu lakukan sehari-hari? Ibu paling pagi berkebun, setelah berkebun paling main sama cucu Neng di rumah. Apakah Ibu mempunyai riwayat merokok dari Ibu sendiri atau keluarga? Enggak Neng, ibu enggak merokok. Kalau suami sama menantu iya merokok. Kemudian Ibu selalu makan apa sehari-hari? Ibu kalau makan, ibu teh suka sama jeroan, sama yang itu Neng. Tapi Ibu selalu mengonsumsi sayur dan buah tidak? Kalau sayur ibu kurang suka Neng, paling makan juga suka sedikit. Tapi pola tidur Ibu normal atau tidak? Normal Neng, ibu tidur jam 8, bangun jam setengah 5. Oh, iya, bagus. Tapi Ibu tidak memiliki konsumsi alkohol sebelumnya? Enggak Neng, Di keluarga nggak ada? enggak ada Neng. Oh iya. Baik ya Ibu, untuk wawancaranya sudah selesai. Kemudian tindakan selanjutnya bisa dilakukan di meja 3. Terima kasih ya Bu. Ini bukunya. Mari ya Neng. Iya Bu. Perkenalkan, nama saya Luciana, kader di meja ini. Jadi Ibu di meja ini teh ada pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, sama pengukuran dekat perut. Nanti pengukurannya di sini Ibu. Oh di sana ya Neng. Ibu bisa naiknya? Apa perlu dibantu?
Dibantu Neng, ibu takut gak bisa. Oh, boleh. Ibu Sophia tadi tinggi badannya 147 dan berat badannya 42 dan tadi lengkap perutnya 70 ya Ibu. Oh iya Neng. Baik Ibu, di meja ini sudah selesai. Silakan Ibu ke meja 4. Oh iya, sana. Makasih ya Neng. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Neng. Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Aini. Saya kader di meja 4 ini. Nah, di meja 4 ini nanti Ibu akan ada pemeriksaan gula darah dan juga pemeriksaan tekanan darah Ibu. Boleh pinjam dulu bukunya Ibu? Boleh Neng. Pinjam dulu ya Bu. Ibu, sambil nunggu kadernya nulis, perkenalkan saya perawat Tiara dari Puskesmas Tiara yang kebetulan sedang mengisi kegiatan posbindu hari ini. Kita periksa dulu ya tensiannya ya. Sebentar. Tangan yang mana ini Neng? Boleh yang dekat aja. Sebelumnya Ibu udah pernah kesini? Belum Neng, Pertama ini baru kali. pertama iya. Sebelumnya udah tahu tensiannya berapa Bu? Belum Neng, dulu pernah ditensi tapi lupa ibu teh. Kita lihat ya tensiannya berapa. Ya, Ibu untuk tensiannya ternyata 135/90. Itu teh normal udah Neng. Ini teh cukup tinggi Oh. karena normalnya 120/80 ya. Iya tinggi ya. Nanti kalau tentang mendalam tentang tensian boleh nanti di meja selanjutnya ya. Oh iya. Sekarang kita cek gula darahnya dulu. 1, 2, 3 Ibu boleh tarik nafas. Sip. Nah, Ibu udah sarapan? Udah Neng. Udah. Kalian ditunggu. Untuk gula darahnya alhamdulillah normal ya Bu. Alhamdulillahnya Neng. 100. Tapi yang kembali lagi untuk tensian Ibu nanti bisa mendapatkan penyuluhan di meja 5 ya. Oh iya, sebelah sana ya. Iya, bisa di samping. Gimana? Udah ditulis sudah. Baik, Ibu mungkin untuk pemeriksaan di meja 4 sudah selesai. Ini untuk bukunya. Untuk selanjutnya tadi Ibu jangan lupa sampaikan juga kalau misalnya tensian Ibu hasilnya kurang baik ya 135/90. Iya, Oke? Neng. Ya. Iya. Mangga Ibu. Makasih ya Neng. Ya, sama-sama. Silakan Ibu. Iya Neng. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu perkenalkan sebelumnya saya perawat Rufaida, perawat dari Puskesmas Jaya Raga yang kebetulan ada di meja 5. Jadi meja 5 ini adalah meja penyuluhan dan tindak lanjut. Oh iya Neng. Sebelumnya saya boleh lihat bukunya dulu Ibu? Oh, boleh Neng. Saya lihat dulu ya Ibu sebentar. Oh baik, jadi Ibu berdasarkan data yang ditulis di sini, kalau katanya Ibu terkena darah tinggi. Ya dari meja sebelumnya dibilang kalau tekanan darahnya berapa Ibu? Sebelumnya? Nah 135/90. Nah jadi 135/90 itu termasuk ke dalam kategori hipertensi atau biasanya kita sebutnya dengan darah tinggi. Normalnya berapa Neng itu teh? Normalnya ini kita lihat di sini ya Ibu. Bisa dilihat, kelihatan nggak Ibu kalau di sini? Kurang jelas Neng. Kurang jelas. Ini saya kasih leaflet ya Ibu. Kalau di sini bisa dibaca oleh Ibu. Oh iya Neng. Nah, di sini di bagian awal sebelumnya ada tulisan bahwa periksalah tekanan darah Anda secara teratur. Jadi Ibu kalau kita hipertensi,
harus diperiksa secara teratur. Ibu udah ke Posbindu berapa kali? Baru kali ini Neng. Baru kali ini. Nah, karena ibu udah ketahuan hipertensi, nanti selanjutnya ibu harus lebih sering ke Posbindunya. Gitu ya Neng. Iya. Nah, jadi gimana sih tentang hipertensi atau darah tinggi itu? Jadi, darah tinggi itu kondisi saat diperiksa kayak yang sebelumnya diperiksa tensi, hasilnya 130/80 atau lebih. Lebih Neng. Iya, tadi ibu lebih kan Iya. 135. Nah, berapa tekanan normalnya? Tekanan darah normalnya ini ada di 120/80. Jadi, kalau ibu mau normal, ibu harus ada di sini tekanan darahnya 120/80. Iya. Iya. Kenapa tekanan darah itu harus dijaga? Ya, Apa Neng? kenapa nggak dibiarin aja? Iya. Karena nanti bisa menyebabkan komplikasi. Oh, komplikasi ya Neng. Iya, komplikasi itu nanti kalau misalkan ibu tekanan darahnya nggak dikontrol, lama-kelamaan ibu bisa terkena penyakit-penyakit. Apa aja tuh Neng? Contohnya kayak penyakit jantung dari tekanan darah itu. Terus juga bisa kena stroke. Juga bisa kena gangguan syaraf. Juga bisa kena gangguan penglihatan. Berat-berat ya Neng penyakitnya. Iya Bu, maka dari itu tekanan darahnya harus dikontrol. Iya. Nah, gimana sekarang cara kontrolnya? Ya gimana Neng? Karena ibu tadi sebelumnya tekanan darahnya 135, jadi masih kategori belum parah-parah banget lah ya. Iya. Tapi udah lumayan tinggi. Tapi karena ibu baru pertama kali diperiksa juga ke Posbindu, jadi kita coba dulu dengan perubahan aktivitas. Ya ibu, sekarang aktivitasnya harus jadi aktivitas yang lebih sehat. Ibu sebelumnya suka makan apa? Ibu teh makanan kesukaan teh jeroan Neng. Jeroan. Iya. Terus apa lagi? Kalau makan sayur juga jarang. Terus kalau makan juga suka sedikit. Gak terlalu suka ibu teh. Oke, ibu jadi salah satu yang menyebabkan darah tinggi itu ada pada garam dan juga lemak. Jadi ibu mulai sekarang makanan yang asin-asin yang penuh dengan garam harus mulai dibatasi. Waduh, padahal itu makanan kesukaan ibu kalau yang asin-asin. Iya, tapi kalau misalkan udah terkena darah tinggi kan itu jadi harus dibatasi karena nanti takutnya komplikasi kayak yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, jadi berapa sih konsumsi garam harian yang bagus itu? Konsumsi garam harian yang bagus itu maksimal satu hari itu 1 sendok teh Oh, garam. sedikit ya Neng. Iya, dan itu untuk satu hari, bukan satu kali makan. Iya Neng. Jadi nanti garamnya harus dibagi-bagi ya ibu, jangan terlalu banyak dimasukin ke masakan semuanya. Iya Neng. Aduh. Nah ya, selanjutnya yaitu diet dengan gizi seimbang. Kalau sebelumnya ibu bilang ibu kurang suka makan sayur, sekarang harus mulai ditambah sayurnya. Oh, iya Neng. Harus mulai perbanyak makan serat. Selain sayur, kalau misalkan ibu gak suka banget sama sayur, ibu bisa makan buah-buahan. Oh, bisa ya sama buah Bisa, juga? Oh, cuman iya. lemaknya harus dikurangi karena udah terkena hipertensi. Nah, lalu selanjutnya melakukan aktivitas fisik teratur. Ibu aktivitas fisiknya gimana sekarang? Masih kuat jalan-jalan? Masih, tapi gak bisa terlalu lama Neng. Cuman 10 menit. Paling ke warung Neng sekarang mah. Gak bisa jauh-jauh gitu. Mungkin karena ibu udah tua juga, jadi pola aktivitasnya meskipun kita harus melakukan aktivitas fisik yang teratur, tapi dibatasi juga karena ibu sudah tua. Jadi jangan terlalu banyak tiduran, tapi jalan-jalan, lebih sering jalan-jalan. Tapi sekuatnya ibu, jangan dipaksakan. Oh iya Neng. Nah, iya kayak gitu ya ibu. Terus tidak merokok dan menghindari asap rokok. Ibu di rumah ada yang merokok enggak? Ada Neng, itu suami saya sama menantu saya juga ngerokok. Kalau ibu sendiri merokok enggak? Enggak ibu mah Neng. Enggak, alhamdulillah. Nah, tapi selain meskipun ibu tidak merokok, ibu juga harus menghindari asap rokok. Jadi, ketika suami ibu atau menantu ibu merokok, usahakan asapnya nggak terkena ibu. Oh, iya. Jadi bisa merokok di luar rumah atau lebih baik kalau rokoknya berhenti gitu ya ibu. Lalu selanjutnya mengurangi konsumsi kafein. Ibu bagaimana konsumsi kafein? Ibu masih suka minum kopi? Masih Neng, setiap hari ibu masih suka kopi mah. Berapa gelas sehari ibu? Paling 1 sih Neng. 1. Iya. Iya, nah
sekarang harus mulai dikurangi konsumsi kafeinnya, karena nanti dari kafein ini kalau ibu beres minum kopi kan rasanya kita suka deg-degan ya, rasanya jantungnya. Iya. Nah itu tuh memicu tekanan darahnya bisa lebih tinggi lagi kalau kita banyak minum kopi. Jadi sekarang bisa mulai dikurangi konsumsi kafeinnya ya. Iya. Kalau misalkan nggak butuh kopi, nggak usah, lebih baik nggak usah. Oh iya Neng. Gitu. Lalu yang terakhir, kontrol stres. Ibu masih suka stres nggak di rumah? Masih Neng, karena banyak cucu di rumah ibu Neng. Terus suka marah-marah ya ibu ke cucu? Iya. Atau enggak? Iya Neng. Suka marah-marah. Nah, mulai sekarang mulai dikontrol stresnya. Ibu bisa lebih banyak beribadah, berzikir gitu, atau ibu bisa relaksasi setiap pagi. Jadi setelah bangun tidur bisa diam dulu, tarik nafas panjang, meditasi kayak gitu ya ibu. Iya Neng. Mungkin kalau dari saya cukup sekian untuk hipertensinya. Nah ini leafletnya boleh ibu bawa ke rumah, barangkali nanti ibu lupa. Oh iya Neng. Nah sebentar ya ibu. Baik ibu, untuk di meja 5 sudah selesai penyuluhannya. Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu tidak sebelumnya? Tidak Neng, sudah. Sudah cukup dimengerti? Iya sudah. Nah, karena ibu tadi kondisi hipertensinya masih 135 dan baru pertama kali datang ke Posbindu, jadi kita coba dulu dengan cara yang tadi sudah saya ajarkan. Iya, Ibu Neng. mau melakukannya di rumah nanti? Mau Neng, mau. Oke, kita coba dulu ya ibu. Nanti kita lihat progresnya apakah membaik atau tidak. Kalau tidak, nanti saya bisa membuat rujukan untuk bertemu dengan dokter. Tapi semoga membaik ya ibu. Iya, amin Neng. Ini ibu boleh diambil. Oh, ini diambil ya. Ya. Nanti kalau ke Posbindu, bukunya dibawa lagi ya ibu. Oh, gitu ya Neng. Iya, dibawa lagi. Makasih ya Neng. Iya ibu, hati-hati di jalan. Sebelah sini Pak. Duduknya? Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Femi. Saya kader yang di meja 1. Di mana meja 1 ini untuk pengisian data Bapak. Baik. Bapak kunjungan Posbindu keberapa Pak? Udah sering banget Neng, soalnya kayak makin sini tuh makin parah gue ini dada udah terasa sakit ini teh. Boleh dilihat Pak bukunya? Boleh Neng? Sebentar ya Pak, saya cek terlebih dahulu untuk datanya. Siap. Baik, dengan nama Bapak siapa Pak ini? Ian Sofian. Ya betul. Untuk nama panggilannya Abah ya Pak? Abah Ian ya. Untuk usianya usia 75 tahun betul? Betul betul. Ya, alamatnya alamat Karangpawitan ya Pak. Oke, udah akurat ya Pak untuk datanya. Ya udah. Sekarang karena untuk pengisian datanya sudah selesai ya Pak. Sekarang Bapak ke meja yang selanjutnya, meja 2 Oh Pak. yang sebelah sana? Iya. Oh, oke siap. Di bawah ini ya Pak. Bapak silakan duduk Pak. Neng. Ya Neng, ini bukannya Neng? Masih ingat kepada saya Pak? Bentar. Ini kader Cia ya? Iya. Tuh, ya. Bapak, apa yang sekarang Bapak rasakan lagi Pak? Gini Neng, saya tadi bilang sakit, nggak sakit, dibilang nggak sakit, kayak dada tuh sakit wae, kayaknya dari darah tinggi bener Neng. Oh iya, bisa jadi. Tapi kebiasaan merokok Bapak masih. Lagi dikurangin sih Neng, belum berhenti. Kalau Bapak aktivitas fisik yang Bapak lakukan biasanya apa? Paling ngebon ke sawah, main sama cucu. Tapi Bapak suka makan sayur dan buah masih? Sayur teh agak kurang, kalau jeroan Kurangi ya Pak. ya Neng. Tapi pola tidur Bapak masih suka begadang atau Kalau begadang jarang sih, kalau misalnya lagi datang susah tidur, mendingan Neng udah hari kolot lah ya. Suka tiba-tiba susah tidur, ya itu mungkin penyebabnya ya. iya.
Paling bapak harus ditindaklanjuti lagi ya. Ini sudah saya tuliskan keluhan yang terjadinya apa saja. Selanjutnya bapak bisa pindah ke meja 3 ya untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelah sini nih? Iya. Oh, iya baik nih. Terima kasih pak. Duh, Ini Bapak, bukunya nih. Bapak mah udah sering kesini ya. Iya nih, aduh, udah Bapak lama. masih ingat sama saya? Masih, aduh, siapa yang itu ya, Neng Lois? Jadi di meja 3 ini seperti biasa untuk pengukuran tinggi badan, berat badan, sama lingkar perut, Bapak. Ya, Bapak udah siap buat ditimbang? boleh. Coba. Silakan Bapak. Oh, iya. Mau dibantu? Gak usah Neng, bisa sendiri nih saya. Baik Bapak, buat tinggi badannya tadi 172 dan buat berat badannya 81. Bapak sebelumnya masih ingat berat badan Bapak berapa? Terakhirnya saya 80 pas kalau nggak salah Neng. Oh iya Bapak. Naik ya? Kalau ya naik, berarti naik 1 kilo ya. Kalau begitu buat di meja 3 udah selesai. Silakan Bapak buat ke meja selanjutnya, ke meja 4. Ya, baik. Ya, diambil lagi nih bukunya Neng. Oke, ya, makasih Neng. Sama-sama Bapak. Boleh silakan duduk pak. Ya, makasih Neng. Duduk ya. Ya. Aduh. Assalamualaikum Bapak, masih ingat dengan saya? Oh, masih Neng. Neng Kamila, ini Neng Tiara. Iya. Ya. Ya, seperti biasa saya di kader 4. Di kader 4 ini nanti Bapak akan ada dilaksanakan pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan gula darah Bapak. Boleh saya pinjam dulu bukunya Bapak? Boleh Neng. Oh, Pinjam dulu ya. ya. Sambil nunggu dicek bukunya kita periksa dulu ya pak ya. Bapak teh sebelumnya punya riwayat darah tinggi ya. Iya Neng. Gimana pak hari ini ada keluhan? Ini teh dada teh terasa sakit Neng, dada tinggi ya. Bisa jadi. Pusingnya Pusingnya ada gak? pusing juga Neng. Si mamnya gimana pak? Apa Oh. ada yang dimakan? Makan sih Boleh pak di sini. sama yang penting kenyang. Kemarin terakhir Tuh. makan jeroan nih, Curahan apa atuh? jeroan ayam. Harus jaga ya. Iya nih. Nah, kita cek dulu. Oh iya bapak, ini tensinya masih tinggi ya, ternyata masih 160/100. 160 nih. Iya, makanya bapak untuk makannya kan waktu kemarin dapat edukasi juga. Iya. Nah, itu pasti masih diabaikan ya. Iya dikurangin dikit-dikit aja Neng. Nah, untuk yang selanjutnya mah nanti biar dapat lagi edukasi yang lebih ya, Iya Neng. biar bapaknya makin ngerti. Tapi nggak cuma itu, harus juga diterapin ya pak ya, Iya baik Neng. biar gak sakit dadanya, biar gak pusing-pusing. Sekarang kita cek gula darahnya dulu ya. Ini seperti biasa rasanya, cekit sedikit, oke? Tarik nafas ya pak. Berapa Neng? Untuk gula darahnya mah bagus. Oh bagus. Udah berapa? sarapan tadi? Udah sarapan. Sip, 100 pak. Gula darahnya normal ya. Bapak diperiksanya sudah ya, ini bukunya udah. Udah. Sekarang lanjut ke mana Neng? Nah, sekarang lanjut ke meja 5. Nanti Oh, iya. sebutkan hasil dari tensiannya ya. Ya, ya begini. Makasih ya Neng. Iya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam, Neng. Silakan bapak duduk. Ya, iya Neng. Ya. Bapak masih ingat dengan saya? Neng Rufaidah. Nah, Ya. betul. Nah, bapak seperti biasa ya, meja 5 adalah meja penyuluhan. Bapak saya lihat dulu coba. Boleh Neng, silakan. Sebelumnya dari meja 4, gimana pak hasilnya pak? Tadi teh tekanan darahnya tinggi Neng 160/100, tapi gula darahnya mah normal Neng, katanya 100 tadi teh. Oke, bentar ya pak. Ya, nih. Saya lihat dulu. Ya boleh Neng. Aduh, bapak ini kunjungan keberapa pak? Gak tahu berapa, udah sering Udah banget. sering ya, tapi ini ternyata tekanan darahnya masih belum terkontrol juga. Gitu Neng. Iya, Ya, sebentar harus ya, gimana Pak. Neng? Nah, ini bapak
untuk edukasinya sepertinya Bapak juga udah tahu ya dari sebelum-sebelumnya saya Iya. udah memberikan edukasi ini beberapa kali. Tapi bagaimana Bapak kesehariannya? Masih suka dipakai atau enggak? Saran dari saya. Coba lihat nih. Oh iya, saya tuh masih ini nih, lagi ngurangin ngerokok, terus nyoba buat makan sayur-sayuran, ngurangin begadang juga, ngurangin minum kopi sekarang teh. Tapi ternyata gak ada perubahan ini. Bapak sebelumnya alhamdulillah ya Bapak, kalau untuk pemeriksaan tekanan darah mah Bapak sekarang sudah rajin ya, sudah teratur datang ke Posbindu. Tapi Bapak sendiri tahu resiko komplikasi dari hipertensi itu ke arah penyakit jantung, Ya, ya, nih. ke arah stroke juga. Nah, karena Bapak ini udah tinggi dan udah beberapa kali di Posbindu tidak ada penurunan tekanan darahnya, saya harus mengevaluasi ke arah pencegahan dan pengendalian hipertensinya. Bapak yang pertama untuk konsumsi garam, Bapak udah dikurangi atau belum konsumsi garamnya? Enggak, kayaknya nih soalnya hambar kalau nggak pakai garam teh. Iya, tapi kan sebelumnya juga saya memberitahu kalau konsumsi garam harian maksimal berapa satu hari? 1 sendok Satu teh. sendok Ya. teh. Kalau masih dalam 1 sendok teh masih nggak apa-apa Pak. Gitu. Iya, tapi mungkin Bapak masih belum bisa ya mengurangi konsumsi Iya. garam. Terus untuk diet dengan gizi seimbang, Bapak makanannya sekarang apa? Udah berkurang belum kesukaan makan jeroannya? Belum, Neng. Udah Belum. favorit banget itu mah. Favorit, Asin, nggak bisa jeruk, ditinggalkan. iya. Wajib. Hmm. Oke, kalau untuk makanan yang lainnya, sayuran, buah-buahan. Kalau sayur kurang, saya kalau buah nggak suka. Nah, terus selanjutnya aktivitas fisiknya Bapak sekarang masih suka jalan-jalan, masih suka olahraga? Sekarang teh lagi datang malas Neng, jadi udah jarang olahraga saya teh, tapi suka main ke sawah gitu. Ya. Terus merokok, Bapak masih merokok nggak sekarang? Masih Neng, Masih merokok, kenapa masih belum berhenti merokok? lagi dikurangin Neng. Lagi dikurangi dari berapa jadi berapa sekarang? Pokoknya dikurangin yang tadinya 2 bungkus sehari, sekarang jadi sebungkus misalnya gitu. Udah bagus ya. Terus untuk konsumsi kafein gimana? Untuk Oh. kopi-kopian masih suka minum? Iya, udah sering banget. Pokoknya satu hari wajib dua gelas kopi Neng saya teh. Iya. Terus untuk stresnya sekarang Bapak gimana? Kalau stres mah mungkin dari ekonomi ya Neng ya, terus anak juga pada jauh, jadi kalau misalnya saya kesini aja sendiri Neng, gak diantar sama anak itu juga jadi beban buat saya Neng, stres saya teh. Bapak ya, dilihat dari sebelumnya, Bapak kan ini sudah tahu ya mengenai tentang hipertensi dan edukasi tentang hipertensi juga saya sudah memberikan beberapa kali dan Bapak juga tadi dilihat sudah mulai hafal ya Bapak, Iya, sering-seringnya. udah sering banget jadi Tapi lupa. ternyata hipertensinya kan ini judulnya pengendalian hipertensi, tapi hipertensinya tidak terkendali karena Bapak masih belum bisa menerapkan Iya. di aktivitas sehari-hari. Mungkin karena takutnya Bapak sudah tahu kan resiko dari hipertensi ini, komplikasinya bisa ke penyakit jantung, bisa ke stroke. Nah, untuk membantu Bapak selain dari aktivitas, saya akan membuatkan rujukan untuk bertemu dengan dokter ya Iya, Pak ya, supaya iya. nanti bisa diresepkan oleh dokter. Karena kalau dengan tekanan darah 160 sekarang Bapak masih dipertahankan dengan aktivitas yang sama, itu takutnya berbahaya juga untuk Bapak. Ya, jadi saya buatkan dulu ya lembar rujukannya. Bapak, ini lembar rujukannya sudah saya buat. Nanti Bapak bisa untuk bertemu dokter Ya, ya Nek. Bapak. Bapak mau ke klinik mana? Yang dapat aja Neng di sini klinik Kansa kalau nggak salah ya. Ya, Oh, saya iya. kan ya klinik Kansa. Ya, Nah, Nek. Bapak ini nanti dibawa untuk nanti Bapak bertemu dengan dokter ya Bapak terkait dengan kondisi Bapak. Tapi Bapak kembali lagi ke sini, jangan lupa kalau pengendalian hipertensi itu yang mengontrol diri kita sendiri lewat aktivitas-aktivitas. Bapak sudah bagus, sudah dikurangi sedikit demi sedikit, tapi ternyata masih belum ada perubahan ke tekanan darah Bapak. Jadi cobalah lebih dikurangi lagi dari sebelumnya. Mulai mengikuti anjuran yang ada di sini ya Bapak ya. Ya, baik. Siap Bapak untuk berubah sekarang? Diusahakan Neng. Diusahakan. Oke. Mungkin Bapak untuk meja 5 cukup dari saya. Ini Bapak boleh bawa pulang dengan leafletnya juga.
Ya. Ibu buka Ya, lagi. iya makasih oleh-olehnya ya Neng. Iya. Mari Neng. Iya. Baik Pak, silakan dulu. Ya, makasih Pak Dokter. Ini dari postingan tadi Pak Dokter. Oh iya. Saya cek dulu ya. Baik. Saya lihat di sini keluhannya hipertensi ya. Keluhan Bapak sekarang apa Pak? Sakit dada dok sama pusing banget kepala saya. Ya, Baik, kita periksa dulu ya Pak. baik dok. Ya. Baik Pak, saya periksa dulu ya. Gimana dok? Setelah saya periksa, sepertinya batuk jantung Bapak berdebar kencang. Mungkin efek dari aktivitas Bapak sebelumnya. Bapak, setelah tadi saya periksa, kenapa Bapak jantungnya suka sakit dan dadanya suka sakit sama kepalanya suka pusing? Ya, ya. Setelah saya periksa, kemungkinan Bapak menderita hipertensi atau darah tinggi. Seperti itu, saya akan resepkan obat ya Pak. Ya, baik baik dokter. Baik. Obatnya diminum 1 kali sehari di waktu yang sama. Misal Bapak minum sebelum tidur, bisa jam 8 itu Bapak tidur. Ya, ya. Nah, selanjutnya juga di hari selanjutnya juga Bapak minumnya sebelum tidur juga jam 8 juga. Ya, baik. Nggak boleh telat Baik, baik. setiap hari. Baik Bapak, ini obatnya sudah saya resepkan. Nanti bisa diambil di farmasi. Bisa Bapak tunggu juga. Ya, siap baik Pak Dokter. Makasih ya Pak Dokter. Ya, semoga lekas sembuh Pak. Ya, makasih. Jadi jalan Pak. Ya, ya Pak Dokter.